9 bulan sudah Aminah mengandung buah kasih sayangnya dengan Abdullah. Kini pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Allah menyempurnakan kebahagiaannya. Dengan dibantu As-Sifa, Aminah melahirkan putra pertamanya. Bagi Abdul Muthalib hal ini menggerus kesedihan atas meninggalnya Abdullah. Beliau bergegas menggendong cucunya untuk beliau bawa ke Ka'bah. Dalam hikmat, sebuah nama terbesit dalam hati beliau. Muhammad, itulah nama yang disematkan pada cucunya. Seluruh keluarga besar Quraisy menyambut gembira kelahiran putra Abdullah yang yatim ini. Bahkan Abu Lahab langsung memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Malam itu, seorang lelaki Yahudi mendatangi kerumunan beberapa orang Makkah. Lelaki itu meracau tentang kelahiran seorang anak yang diyakini kelak akan menjadi seorang nabi. "Wahai kaum, malam ini apakah ada di antara kalian yang melahirkan seorang anak?" "Kami tidak tahu," jawab mereka. "Perhatikanlah ucapanku, malam ini telah lahir seorang nabi akhir zaman, di antara ketiaknya terdapat tanda kenabian yang ditumbuhi rambut seperti surai, ia tidak akan pernah terlahir dua kali." Itulah pesan singkat lelaki Yahudi tersebut. Masyarakat Makkah yang telah lama hanyut dengan penyembahan berhalanya tidak tertarik dengan kalimat itu. Mereka telah puas dengan Tuhan batu dan kayu mereka. Lahir atau tidak seorang nabi bukanlah perbincangan menarik bagi mereka. Yang terpenting adalah menjaga kelestarian Ka'bah dan hubungan baik antar suku. Tanggapan dingin itu membuat si lelaki Yahudi tidak berlama-lama di sana. Ia langsung bergegas menyusuri jalan mencari seorang nabi yang lahir malam itu. Saat sampai di tujuan, ia memohon agar diperkenankan menengok putra Aminah. Begitu melihatnya ia langsung pingsan seketika. Lalu saat siuman, ia langsung dicecar pertanyaan, "Celaka, apa yang kau lakukan?" "Demi Allah, sifat kenabian telah pergi dari Bani Israel, wahai kaum Quraisy, berbahagialah kalian. Demi Allah, cepat atau lambat kalian akan berkuasa dengan kekuasaan yang didengar mulai timur hingga barat." Keesokan harinya, Abdul Muthalib melintasi tempat peribadatan pendeta Sais. Ia terkenal sangat tekun dan hari-harinya selalu dihabiskan untuk beribadah serta menelaah kitab-kitab kuno. Dari kitab-kitab yang dipegangnya inilah pendeta tersebut tahu bahwa hari itu adalah hari kelahiran seorang nabi yang sangat dinantikan kaum Yahudi dan Nasrani. Nabi penyempurna agama sebelumnya. Pagi itu Abdul Muthalib bertemu dengan pendeta Sais. "Siapakah nama Anda?" tanya sang pendeta. "Abdul Muthalib," jawab pemuka Quraisy ini. Pendeta itu lalu mendekat dan berbisik pada Abdul Muthalib. "Jadilah engkau kakek yang baik bagi cucumu yang telah aku ceritakan pada penduduk Mekah. Ia dilahirkan pada hari Senin dan akan diutus pada hari Senin pula. Bukti apa yang aku ucapkan adalah anak itu sekarang sedang sakit dan akan sembuh setelah 3 hari. Jangan kau ceritakan hal ini pada siapapun, karena anak itu paling didengki oleh orang-orang Yahudi." "Dia akan hidup sampai umur berapa?" tanya Abdul Muthalib. "Jika ia diberi umur panjang maka tidak akan sampai 70 tahun, ia akan meninggal pada usia sekitar 62 atau 63, jawab Sais mantap. Lalu, ketika hari ke-7 setelah kelahiran, Abdul Muthalib mengadakan walimatul khitan. Saat itu beliau ditanya seorang tamu. "Wahai Abdul Muthalib, kau beri nama siapa cucumu ini?" "Muhammad," jawab Abdul Muthalib. "Kenapa tidak kau beri nama salah seorang dari kakek buyutmu? Aku berharap kelak ia akan menjadi orang terpuji baik di langit maupun di bumi." Ketika keluarga besar Abdul Muthalib bersuka cita atas lahirnya putra Abdullah, Persia Iran, yang saat itu muncul sebagai salah satu raksasa dunia tengah muram. Mendung kesedihan menggelayut rendah di petala langit negeri penyembah api ini. Api abadi yang selama ini menjadi sesembahan mereka padam. Padahal 1000 tahun sudah api sesembahan mereka ini tidak pernah mati. Sebuah danau yang tak pernah surut airnya, tiba-tiba kering. Di waktu yang sama, kerajaan Kisra tiba-tiba berguncang dahsyat. 14 balkon istana roboh hingga membuat tempat istirahat raja terkoyak. Keesokan harinya Raja Kisra segera mengumpulkan punggawa kerajaan. Keadaan makin muram ketika Mubizan, penasehat raja, mentakwilkan mimpinya. Malam menyedihkan itu ia telah bermimpi melihat seekor unta liar memimpin sekawanan kuda Arab menyeberangi sungai Tigris. "Apa artinya semua ini Mubizan?" tanya raja. "Sesuatu tengah terjadi di negeri Arabia ini wahai baginda raja," jawab Mubizan. Hanya sebatas itu Mubizan mampu menerjemahkan mimpi buruknya. Sidang raja dan para punggawa kerajaan tidak menghasilkan apapun. Atas perintah raja, ia segera mengirim surat pada Al-Nu'man bin Munzir, seorang duta kerajaan Kisra yang ditempatkan di daerah Yarah, Irak. Isi dari surat itu adalah memerintahkan Al-Nu'man agar segera mengirimkan seseorang yang mampu menjawab semua kejadian di kerajaan Kisra. Akhirnya, dari seorang pertapa bijak bernama Sati diperoleh keterangan bahwa kerajaan Kisra tidak akan bertahan lama lagi dan penguasa baru akan segera datang. Namun siapakah yang akan meruntuhkan kerajaan adik kuasa ini? Semua masih misterius.
Sebelum agama Majusi muncul, di Persia telah berkembang ajaran Zoroaster, sebuah agama yang memberantas kepercayaan atas Dewa Mitra, Yema dan Asya. Awalnya Zoroaster menuntun para pengikutnya untuk menyembah Tuhan yang esa dan meninggalkan berhala, mengajak manusia untuk mensucikan matahari, memuliakan tanah, air dan udara sebagai sumber yang dibutuhkan dalam kehidupan. Namun, lama-kelamaan, agama ini mulai banyak diselewengkan ajarannya, membuat Persia makin memprihatinkan dan merosot moral, di mana ajaran ini membenarkan seorang laki-laki menikahi mahramnya sendiri. Tak ayal ajaran ini dipraktekkan oleh Raja Yazdegerd II yang memerintah pada abad ke-5 Masehi. Ia terang-terangan menikahi putrinya sendiri kemudian membunuhnya. Setelah itu, di Persia muncul agama Majusi si penyembah api, berbarengan dengan munculnya kepercayaan Manawi yang merupakan percampuran antara Zoroaster dan Kristiani. Namun ketika masa pemerintahan Raja Bahram putra Hormizd I, agama ini diberangus habis. Berbagai agama yang muncul di Persia kala itu rupanya tidak mampu mengantarkan masyarakat ke tatanan yang lebih baik. Persia justru terjebak dalam konflik berkepanjangan, pertikaian, pertumpahan darah dan perpecahan. Di masa Majusi, Persia kerap menyerang pengikut Al-Masih, akibatnya di sana sering terjadi kontak senjata dengan Romawi yang merupakan pusat pengikut Al-Masih. Semua fenomena itu rupanya mendapat teguran dari Allah, tepat di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Allah mengguncang negeri itu dengan kelahiran Nabi terakhirnya, dialah Muhammad, sang Nabi yang umi, putra Abdullah dan Aminah.